Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhartini SPD. Saya bertugas di SDN 3 Duku Puntang, Kecamatan Duku Puntang. Saya akan mempresentasikan tentang rencana perubahan aksi untuk tugas laporan orientasi ASN P3K Pemkab Cirebon tahun 2024. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah. Pendidikan agama Islam di sekolah dasar memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan akhlak peserta didik sejak dini. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian. Nah, berikut adalah beberapa latar belakang yang menggambarkan masalah dalam pelajaran PAI di sekolah dasar. Yang pertama, waktu pembelajaran yang sangat terbatas. Lokasi waktu untuk pembelajaran PAI di SD sering kali dianggap kurang memadai dibandingkan dengan jumlah materi yang harus disampaikan. Nah, hal ini menyebabkan guru tidak dapat mengajarkan materi secara mendalam atau memberikan kesempatan siswa untuk mendiskusikan dan mengeksplorasi nilai-nilai agama. Kemudian yang kedua, peran lingkungan sekolah dan keluarga. PAI di sekolah seringkali berjalan terpisah dari peran keluarga dalam mendidik anak. Kurangnya sistem sekolah dan keluarga membuat pembelajaran agama tidak memiliki keseimbangan yang kuat, sehingga nilai-nilai agama yang diajarkan sulit untuk diterapkan secara konsisten oleh siswa. Tujuan sekolah. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berkepribadian luhur. Yang kedua, mampu menampung dan melayani anak usia sekolah di lingkungan sekitar sekolah. Yang ketiga, menjadikan sekolah sebagai pusat pengembangan ilmu, pengetahuan, keterampilan, kesenian, dan membentuk budi pekerti yang luhur. Yang keempat, mencetak peserta didik yang berkualitas dalam segala bidang. Kemudian yang kelima, membentuk peserta didik yang berprestasi dalam bidang akademik, sehingga berprestasi dalam kegiatan lomba presentasi siswa, lomba mata pelajaran, maupun lomba seni dan keterampilan. Ya, selanjutnya yaitu visi dan misi SDN 3 Duku Puntang. Visi SDN Negeri 3 Duku Puntang, Kecamatan Duku Puntang, mengusung terciptanya anak yang berprestasi, beriman, pengetahuan, masa depan. Kemudian misi, dalam upaya mengimplementasikan visi SDN Negeri 3 Duku Puntang, menjabarkan misi sekolah sebagai berikut. Mengembangkan kreativitas peserta didik untuk berprestasi. Kemudian mengembangkan jalinan kekeluargaan melalui akhlak mulia. Kemudian mengembangkan peserta didik berilmu dan berteknologi. Kemudian mengembangkan dan minat kompetensi siswa sesuai dengan bakat melalui kegiatan pengembangan diri, baik melalui kegiatan intra maupun kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya yaitu manajemen pegawaian dan penilaian kinerja P3K. Yang pertama, manajemen pegawaian P3K, kemudian penilaian kinerja P3K, kemudian disiplin P3K, kemudian hak P3K, kemudian kewajiban P3K. Kemudian ASN berakhlak. Berorientasi, kemudian pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selanjutnya, sini saya akan menjelaskan tentang rencana aksi P3K. Ada nama kegiatan, kemudian tujuan kinerja, indikator pencapaian, waktu perolehan. Rencana aksi yang pertama itu
Mapag Surya. Tujuan kinerjanya itu guru dan peserta didik. Kemudian indikator pencapaiannya, siswa dapat membaca, menyebutkan, menjelaskan makna, dan menghafal Asmaul Husna. Waktu perolehannya itu April 2025 sampai dengan Oktober 2025. Kemudian yang kedua, penyusunan dokumen perangkat ajar. Tujuan kinerjanya itu untuk guru. Indikator pencapaiannya, guru dapat menyusun, membuat dan menjelaskan dan mendokumentasikan untuk diri dan sekolah. Waktu perolehannya yaitu April 2025 sampai dengan Oktober 2025. Kemudian yang ketiga itu pembuatan proyek rukun Islam dan rukun iman di papan. Tujuan kinerjanya itu peserta didik. Indikator pencapaiannya, siswa dapat membuat, berkreasi, menyebutkan, dan menjelaskan makna dan menghafal rukun Islam dan rukun iman dengan baik dan benar. Waktu perolehannya itu April 2025 sampai dengan November 2025. Kemudian yang keempat, pengenalan masjid bersejarah di sekitar lingkungan. Tujuan kinerjanya itu peserta didik, indikator pencapaiannya itu siswa dapat mengetahui dan memahami sejarah itu Mei 2025. Yang kelima, pembiasaan sholat duha berjamaah. Tujuan kinerjanya itu peserta didik. Indikator pencapaiannya, siswa dapat melaksanakan, mempraktekkan, memahami makna dan menghafalkan setiap bacaan pada sholat duha. Waktu perolehannya itu Juni 2025. Kemudian yang keenam, gerakan siang mengaji. Tujuan kinerjanya itu peserta didik. Indikator pencapaiannya itu siswa dapat membaca, memahami makna dan menghafal Al-Quran. Waktu perolehannya itu Juni 2025. Kemudian yang ketujuh, menciptakan suasana kelas yang nyaman. Tujuan kinerjanya itu peserta didik. Indikator pencapaiannya itu siswa dapat menciptakan dan menjaga keamanan dan kenyamanan di dalam kelas. Waktu perolehannya itu Agustus 2025. Kemudian yang kedelapan, membuat proyek pohon Asmaul Husna. Tujuan kinerjanya itu peserta didik, siswa dapat membuat proyek, mengkreasi. Waktu perolehannya itu November 2025. Kemudian yang kesembilan, pembelajaran yang menyenangkan menggunakan proyektor atau infocus. Tujuan kinerjanya itu peserta didik. Indikator pencapaiannya itu siswa dapat mengerti, memahami, dan menjelaskan makna yang disampaikan guru dalam bentuk animasi, presentasi, kanvas, dan video. Waktu perolehannya itu Desember 2025. Kemudian yang ke-10 itu pengembangan kurikulum melalui penyusunan modul ajar kurikulum merdeka. Guru dan peserta didik. Kemudian indikator pencapaiannya itu tersedianya perangkat ajar sesuai dengan kurikulum merdeka berdasarkan profil pelajar Pancasila. Waktu perolehannya itu Januari 2026. Kemudian yang ke-11 itu pembacaan surat Yasin dan tahlil setiap hari Jumat. Tujuan kinerjanya itu guru dan peserta didik. Indikator pencapaiannya itu siswa dapat mengikuti kegiatan dengan baik dan benar dan juga disiplin. Waktu perolehannya itu Agustus 2028. Kemudian yang terakhir, pelatihan, seminar, dan
pembekalan guru PAI. Tujuan kinerjanya itu KKGA Kecamatan Duku Puntang. Indikator pencapaiannya itu guru dapat memahami, mengerti, dan mengaplikasikan dalam pembelajaran di kelas. Waktu perolehannya itu September 2028. Selanjutnya yaitu penutup. Kesimpulannya, pendidikan agama Islam di sekolah dasar memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, akhlak, dan pemahaman agama peserta didik sejak dini. Namun, pelaksanaannya dihadapkan sejumlah tantangan seperti keterbatasan sumber daya guru, agama dengan kehidupan sehari-hari, waktu pembelajaran yang terbatas, serta rendahnya sinergi antara sekolah dan keluarga. Oleh karena itu, diperlakukan langkah strategis untuk mengatasi permasalahan ini, antara lain melalui peningkatan kompetensi guru, pengembangan media pembelajaran interaktif, pendekatan pembelajaran yang konstruktual, aktif antara sekolah dan keluarga, serta pengelolaan waktu pembelajaran yang lebih efektif. Mungkin cukup sampai di sini presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.